Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang UTS penelitian tindakan kelas. Dosen Rosa Yenita MPD. Nama Ade Rohimah, NIM 86207181500203. Pengertian instrumen penelitian menurut para ahli. Menurut KBBI, instrumen menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia, serta sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya, untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Menurut Noto Atmojo 2010, definisi instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data, dan sebagainya. Menurut Ibnu Hajar, arti instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk bisa mendapatkan informasi kuantitatif tentang variabel yang berkarakter dan objektif. Adapun jenis dan penelitian yang dimaksud diantaranya adalah data kuantitatif, merupakan jenis data yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas yang dapat dihitung atau disimpulkan dengan ukuran-ukuran kuantitas. Data kualitatif merupakan jenis data yang berkaitan dengan nilai kualitas seperti sangat baik, sedang, cukup, kurang, dan lain-lain. Data nominal, ordinal, interval, atau data rasio berdasarkan skala pengukurannya. Data primer langsung dari hasil pengamatan, atau sekunder diambil dari sumber data lainnya. Dua, langkah-langkah penyusunan instrumen. Untuk memahami konsep penyusunan dan pengembangan instrumen, maka di bawah ini akan disajikan proses atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen, dilengkapi dengan bagan proses penyusunan item instrumen suatu penelitian. Secara garis besar, langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah sebagai berikut. Berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, kemudian dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. Konstruk pada dasarnya adalah bangun pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti. Berdasarkan konstruk tersebut dikembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variabel pada langkah 1. 3. Menurut kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. 4. Menetapkan besar atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi, dari negatif ke positif, dari otoriter ke demokratik, dari dependen ke independen, dan sebagainya. 5. Menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Biasanya butir instrumen yang dibuat terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif. Butir positif adalah pernyataan mengenai ciri atau keadaan, sikap atau persepsi yang positif atau mendekat ke kutub positif. Sedang butir negatif adalah pernyataan mengenai ciri atau keadaan, persepsi atau sikap negatif atau mendekat ke kutub negatif. 3. Validitas dan reliabilitas instrumen. Menurut Sugiono 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas suatu alat ukur atau instrumen selain instrumen adalah pengguna alat ukur yang melakukan pengukuran dan subjek yang diukur. Namun faktor-faktor tersebut dapat diatasi dengan jalan menguji instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas yang sesuai.
Pengujian dilakukan untuk menjaga validitas dan alat ukur. Maka pengguna harus meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan alat ukur tersebut. Satu faktor lagi yang tidak kalah penting yang mempengaruhi validitas dan reliabilitas instrumen adalah faktor subjek yang diukur. Untuk mengatasi hal tersebut, maka peneliti harus dapat mengendalikan subjek. Meskipun suatu instrumen telah terstandar dan reliable, tetapi hal itu tidak langsung membuat instrumen tersebut dapat digunakan di mana saja, kapan saja, kepada subjek siapa saja. Instrumen perlu diuji coba kembali setiap kali akan digunakan. Tafakol dan Dennis 2011. 4. Pengujian validitas instrumen. Menurut Hussein Umar tahun 1998 195, untuk menguji tingkat validitas instrumen dalam penelitian digunakan teknik analisis koefisien korelasi produk moment version product moment correlation covariance dengan rumus sebagai berikut. Untuk menguji keberhasilan koefisien valid atau tidak valid akan digunakan uji yang dilakukan dengan membandingkan antara T dengan T, di mana T dicari dengan menggunakan rumus dan Hussein Umar tahun 1998 nomor 197 sebagai berikut. Pengujian di mana R adalah koefisien korelasi version dan dB adalah derajat bebas. Keputusan pengujian validitas instrumen validitas dengan menggunakan taraf signifikasi 5% adalah sebagai berikut. Item instrumen dikatakan valid jika T lebih besar atau sama dengan T 0,05, maka item instrumen tersebut dapat digunakan. Item instrumen dikatakan tidak valid jika hitung lebih kecil dari T 0,05, maka item instrumen tersebut tidak dapat digunakan. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini akan dilakukan secara internal. Sugiono tahun 1998 nomor 104 mengatakan bahwa pengujian reliabilitas instrumen secara internal dapat dilakukan dengan menggunakan teknik belah dua split half, yaitu pengujian reliabilitas internal yang dilakukan dengan membelah item-item instrumen menjadi dua kelompok ganjil dan genap, kemudian ditotal secara korelasinya, dan kemudian dianalisis dengan rumus koefisien korelasi Sparman-Brown yang rumusnya sebagai berikut, di mana RAB reliabilitas internal seluruh instrumen, RB koefisien korelasi version antara belahan ganjil dan genap. Untuk menguji keberartian koefisien reliable atau tidak reliable akan digunakan uji T yang dilakukan dengan membandingkan antara T dengan T, di mana T hitung dicari dengan menggunakan rumus dari Hussein Umar sebagai berikut. Di mana R adalah koefisien korelasi version dan dB adalah derajat bebas. Keputusan pengujian reliabilitas instrumen secara internal dengan menggunakan taraf signifikansi 5% adalah sebagai berikut. Instrumen dikatakan reliable jika T
terhitung lebih besar atau sama dengan T 0,05K. Instrumen tersebut dapat digunakan. Instrumen dikatakan tidak reliable jika T lebih kecil dari T 0,5K. Instrumen tersebut tidak dapat digunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.